Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zoymed. Sekarang kita akan bahas soal USM STS tahun 2016 nomor 1 sampai 10. Baik, kita mulai dari nomor 1. Banyaknya bilangan bulat yang memenuhi nilai mutlak X kurang dari sama dengan 2pi adalah, kita ingat di dalam nilai mutlak ada sifat bila mutlak X kurang dari A itu ekuivalen dengan min A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Ini nanti juga begitu, nilai mutlak X kurang dari sama dengan 2pi, maka nanti min 2pi kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2pi. Kita tahu P itu 3,14. Maka 2 kalinya 4 kali 2 ini 8, 2, 6. Di 6,2. Di min 6,28 kurang dari sama dengan X kurang dari 6,28. Karena yang disyaratkan ini bilangan bulat, nah berarti bisa mulai min 6. X-nya itu bisa min 6, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6, ini 6. 6 tambah 6, 12, tambah 1, 13. Jawabannya D, 13. Untuk pecahan dari 0,3846, 846, 846. Coba kita perhatikan, ini berulang 3 digit ya. Kita misalkan yang kita cari ini X 0,3846 846 846 sampai tak hingga. Karena ini yang berulang 3 digit, kita kalikan dengan 1000 X ya. Maka jadinya 3,846 846 3846. Oh, maaf. Ini menjadi ini 384,6 846 846 846 sampai tak hingga. Kita kurangkan yang bawah dengan yang atas. 1000 kurangi 1 berarti 999 X. Dan ini 846, ini kurangi 846 0, ini kurangi ini 0, ini kurangi 0. 6 kurangi 3 ini 3. Ini kurangi ini 384. Maka X itu 384,3 per 999. Atau bisa kita buat 843 per 9990. Jawabannya D. Soal nomor 3. Jika 1/32 pangkat A plus B sama dengan 16 pangkat A min 2B, maka pernyataan berikut yang benar adalah, kalau di dalam bilangan eksponen, kita kenal 1/A sama dengan A pangkat min 1. Begitu juga dengan 1/32 pangkat A plus B sama dengan 16 pangkat A min 2B. Yang ini kita bisa buat seperti ini, berarti 32 pangkat min A plus B 16 A min 2B. 32 itu berarti 2 pangkat 5.
nanti 345 dipangkatkan min A min B, kita langsung kali aja. 16 2 pangkat 4 di A min 2B. Karena ini basisnya sama, kita langsung, berarti pangkatnya ini juga bernilai sama. Berarti 5 kali min AB min 5A min 5B sama dengan 4A min 8B. 5 sama 5 berarti ini 9A. 5 sama 4 ini ya. Min 5 ditambah 8 berarti 3B. Jadi B sama dengan 3A. Jawabannya C. Suatu tanjakan yang dilalui pergi, jalan menaik, dan pulang, jalan menurun, dibutuhkan waktu 28 menit dengan kecepatan 55 meter per menit dan pulang 8 meter per menit. Maka panjang tanjakan tersebut adalah, karena tadi naik turun, kita misalkan seperti ini, naik 55 meter per menit, turun 85 meter per menit. Dibutuhkan waktu. Kita misalkan waktu untuk naik itu T1, waktu untuk turun T2. Dan tadi diketahui totalnya itu 28 menit. Berarti T1 ditambah T2 itu 28 menit. Karena ini lintasannya sama, maka panjang lintasan untuk naik dan turun juga sama. Berarti S1 sama dengan S2. Jarak lintasan turun. Dalam rumus jarak, kita ketahui S sama dengan V dikali T. Maka S1 V1 kali T1, S2 V2 kali T2. V1-nya itu 55 kali T1. V2 itu 85 dikali dengan T2. T2 itu kita karena ini variabelnya berbeda, kita jadikan sama seperti T1. Caranya kita lihat yang ini diketahui tadi. T1 plus T2, maka bisa kita buat T2 sama dengan 28 min T1. Jadi kali 28 min T1. Ini berarti 55 T1 sama dengan 85 dikali 28. 85 dikali 28 2380. Ya. Hapus dulu. Min 85 T1. Kita ubah sini menjadi 85 ditambah 55 140 T1 sama dengan 2380. Maka T1 sama dengan 2380 dibagi 140. Berapa? 140 di T1 itu 17. Yang ditanyakan panjang tanjakan tersebut atau S. Karena tadi S-nya sama, kita bisa pilih salah satu. Dan karena kita telah menghitung T1, kita pilih S1 saja. S1 sama dengan V1 kali T1. V1-nya tadi 55, T1-nya 7. Maka S1 sama dengan 55 dikali 7. Atau bisa kita peroleh 55 dikali 17. Kita bisa peroleh 935D. Oke, kita lanjutkan nomor 5. Diketahui pertidaksamaan A per B kali C lebih dari C kali D
di mana ABCD adalah anggota himpunan bilangan real. Pernyataan yang paling tepat adalah, coba kita cek opsi A per B lebih besar dari D. Tadi kan A per B, kita cek yang opsi A lebih dari CD, gitu kan. Cara menjadikan ini, kita bagi semua, ini dibagi dengan C, itu ya. Maka nanti hasilnya A per B lebih besar dari D. Ini bila C-nya ini positif, bernilai positif. Kalau C-nya bernilai negatif, maka tandanya berubah menjadi kurang dari. Jelas, yang A ini salah. Yang B coba. AC lebih besar dari BCD. Ini berarti mengalihkan dengan B. Persamaan yang awal pertidaksamaan ini dikalikan dengan B. Itu juga begitu. Ini berlaku bila B-nya itu bilangan positif. Kalau B-nya negatif, maka tandanya berubah jadi kurang dari. Ini juga salah. Ini juga begitu. A lebih besar dari B kali D. Kita coba tulis pertidaksamaan awal seperti ini. Ini berarti mengalihkan dengan, kan gini, kita bisa kelompokkan gini. Menghilangkan yang ini, berarti caranya dikali dengan B per C, ini juga dikali dengan B per C. Coret-coret, coret-coret ya. Nah, ini juga berlaku bila B per C ini bernilai positif. Kalau bernilai negatif, maka ini tidak berlaku. Jadi A, B, C salah, jelas D juga salah. Yang benar itu E. Pilihan A sampai dengan C belum pasti benar. Kita lanjut nomor 6. Jika X Y dan 2X plus Y per 2 tidak sama dengan 0, maka 2X pangkat min 1 plus Y per 2 pangkat min 1 dikalikan dengan 2X plus Y per 2 pangkat min 1 sama dengan, kita ingat di dalam bilangan eksponen A-1 sama dengan 1 per A. Begitu juga dengan ini, yang pangkat min 1. Ingat, A-nya ini ya di dalam kurung. Jadi nanti kita bisa tulis 1 per 2X. Ingat ini kurung besarnya dia. Plus, ini dibalik 2 per Y. Dikalikan dengan ini, yang di dalam kurung ini semua. Berarti yang dibalik yang ini, kan ini per 1 gitu. Dijadinya 1 per 2X plus Y per 2. Oke, ini pertunjukan pecahan dulu. Jumlah dengan cara mengalikan silang, Baylan dan menyebut 1 dikali YY, 2 kali 2X, 4X. Ini dikalikan 2XY. Dikalikan ini, kita kalikan yang bawah dulu. Ini kan sama dengan per 1 juga kalau nggak ada penyebutnya. Maka 2X kali 2 itu 4X dikali 1 plus Y per 2. Ini bisa kita balik jadi 2 4X plus Y dikalikan Y plus 4X per 2 XY. Coret-coretnya. Ini dicoret, maka hasilnya 1 per XY. Ini kalau di sumber lain ini ada X-nya. Maka kalau ada X-nya ini jawabannya C. Himpunan yang jumlah anggota atau elemennya berhingga adalah, coba himpunan bilangan genap. Himpunan bilangan genap misalkan S ya. Himpunan bilangan genap kan yang habis dibagi 2. Termasuk bilangan negatif ya. Min 2, ada min 4, sampai banyak. Ini juga 0 juga bilangan bulat, 2, 4, sampai banyak, tak hingga. Maka jelas yang A enggak termasuk. Hubungan bilangan real kurang dari 10. Jelas bilangan kurang dari 10. Apalagi ini real. Real itu termasuk akar juga termasuk.
negatif juga termasuk. Bisa kita kalau ambil yang ini min 10, nanti ada pecahan juga termasuk juga, nanti ada setengah, di sini masih ada 0 ya, ada 3/4, terus lanjut sampai pokoknya intinya kurang dari 10. Ini juga tak hingga, enggak termasuk. Bilangan prima kurang dari 100, ini ada permulaannya 2, 3, sampai yang terakhir sebelum 197 kayaknya. Nah, ini kan berhingga, ada awalnya, ada akhirnya, dan di sini juga berhingga. Nah, ini jawabannya C nanti ya. Ya, kita periksa yang D sama E. Yang D himpunan bilangan rasional yang lebih dari 0. Lebih dari 0. Lebih dari 0. Kurang dari 10. Ini juga banyak karena rasional itu juga mengandung pecahan. Nanti ada setengah, ada 3/4. Ada yang pecahan sangat sedikit, dari 1/2, 2. Ini kan banyak. Walaupun ini ada awalnya sama ada batasnya, tapi nggak ada permulaannya sama akhirannya, ini cuma batas sebelumnya, maka ini juga tak hingga, nggak termasuk. Himpunan bilangan real, ini juga apalagi real, karena itu real, karena rasional kan bagian dari real, maka ini juga tidak termasuk. Jawabannya C. 3 bilangan membentuk suatu deret geometrik naik jika jumlahnya 26 dan hasil karinya 216. Maka suku ketiga dari deret tersebut adalah syarat bilangan deret geometrik naik R-nya itu lebih dari 1. Jumlahnya, maka deret geometrik kan A terus dikali AR dikali AR kuadrat. Sama dengan 26. Kita bisa keluarkan A-nya. A kali 1 plus R kuadrat sama dengan 26. Lalu kita cari tahu yang hasil kalinya ini dengan A dikali AR dikali AR kuadrat sama dengan 216. Ini berarti bisa kita tulis A pangkat 3 kali R pangkat 3 sama dengan 216. Kita tahu ini ya, AR bisa tulis ini juga. Nah, ini kan 216 6 pangkat 3. Maka AR sama dengan 6. Dan kita misalkan, kita cari A-nya aja. A sama dengan 6 per R itu ya. Kita masukkan ke sini, substitusi ke sini. Jadi 6 per R dikali 1 plus R kuadrat sama dengan 26. R-nya pindah sini jadi 26R. Lalu nanti 6-nya ini langsung kita kalikan, berarti 6 plus 6R plus 6R kuadrat. Terus ini 6R kuadrat min 20R plus 6 itu ya, sama dengan 0. Ini pindah sini jadi min gitu loh. Ini 6 kali 6 kan 36 atau 18 kali 2. Bisa kita tulis 6R kuadrat min 18R min 6R plus 6. Nah, dengan 0 ini keluarkan 6R, R min 2. Ini keluarkan min 2. Keluarkan min, maaf ini di min 2. Kita hapus dulu. Ini min 2R plus 6. Min 2 berarti R min, ini min 3 tadi ya, min 3 sama dengan 0. Berarti 6R min 2 R min 3 sama dengan 0. Maka R-nya nanti bisa 2/6 atau 1/3, atau R-nya sama dengan 3.
Karena tadi itu syarat R-nya lebih dari 1, maka R sama dengan 3. Jawabannya F ya, 3 gitu. Memang soal di sini ada yang nggak ada jawabannya, dan itu mungkin jadi pengecoh ya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 9. Diberikan beberapa pernyataan 1, 2, 3, 4, 5 dari pernyataan di atas yang benar. Ini membahas tentang anggota himpunan dan himpunan bagian ya. Sebelum kita membahas soal ini, kita akan membahas tanda ini dulu. Simbol ini kita harus mengenali. Ini untuk anggota dari dan ini ialah himpunan bagian. Kita praktik saja. Misal ada suatu himpunan A, B, C. Ya, misal A anggota dari himpunan ini. Untuk cara mudahnya begini, yang di kirinya ini harus ada di dalam ini. Maka pernyataan ini benar. Kalau gini, anggota dari kan yang kiri harus ada di dalamnya. Karena tidak ada yang di dalam ini, nggak ada yang berupa ini, ya ada kurungnya, maka pernyataan ini salah. Ini mengenai anggota dari. Kalau himpunan bagian, misal himpunan sama, ini anggota dari himpunan yang di kiri itu ada di sini. Nah, itulah himpunan bagian. Contoh lagi, A, B. Himpunan A, B, A, B, C. Nah, yang kiri harus himpunan, dan ini anggota dari himpunan yang di kiri kan A, B. Itu ada di sini, A, B. Maka ini benar, ini benar. Misal kalau gini gimana? Ya, syarat pertama harus berupa himpunan yang di kiri. Jelas ini tidak himpunan. Walaupun ada di sini, karena tidak himpunan maka ini salah. Karena tanda ini mensyaratkan yang di kirinya itu harus berupa himpunan. Mari kita praktik ya. Langsung saja ke soal. 0 anggota dari himpunan kosong. Kita tahu himpunan kosong itu himpunan yang tidak punya anggota. Atau bisa kita tulis begini. Jelas 0 tidak ada di sini. Maka pernyataan ini salah. Yang kedua, himpunan yang beranggotakan 0 merupakan himpunan bagian dari himpunan kosong. Kita bisa tulis begini. Yang di dalam ini tidak ada di sini. Maka juga salah. Ini masalah anggota dari. Anggota dari ini ya, kita kalau anggota dari kita ambil semuanya yang di kiri, harus ada di dalamnya. Karena yang di dalamnya ini tanpa ada kurung apa ini, kurung himpunan ini, maka ini pernyataan ini salah. Yang benar begini. Kalau mau menjadi benar, maka yang di dalamnya harus ada kurungnya. Yang keempat, masalah himpunan bagian. Kalau masalah himpunan bagian, yang pertama yang kiri harus berupa himpunan. Oke, terpenuhi. Dan anggota dari yang kiri ini berupa ini apa? Himpunan kosong harus ada di sini. Nah, ada kan? Jadi ini benar. Yang kelima, himpunan kosong anggota dari ini. Ini kan nggak ada di sini. Ya, berarti ini salah. Kalau mau ini benar, karena ini kan kalau di opsinya kalian yang benar cuma 4, maka nggak ada jawabannya. Nah, kalau misalkan ini kita ganti,
himpunan kosong, himpunan bagian dari himpunan 0. Ini menjadi benar karena ada teorema yang mengatakan himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari sebarang himpunan. Misal sebarang himpunan itu A lah, kita sebut A. Kalau kita ganti ini, jadi gini ya. Ini berarti benar. Kalau begitu, jawabannya 4 dan 5. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Diketahui AX plus BY sama dengan C dan DX plus EY sama dengan F. Dengan ABCDEF merupakan suku-suku yang berurutan dari suatu barisan aritmatika dengan selisih tidak sama dengan 0. Maka nilai X dan Y. Ada A, B, C, D, E, F. Ini barisan aritmatika. Kalau aritmatika mempunyai beda ya, atau selisih. Misal, yang pertama kan A, jelas A. Misalkan selisihnya itu N ya. Berarti ini A plus N, ini A plus 2N, ini A plus 3N, A plus 4N, A plus 5N. Ini urut ya, punya A, B, C, D, E, F. Kita masukkan di ini, substitusi di AX plus BY. Tulis dulu AX plus BY sama dengan C. A tadi A, X, X. Plus B, A plus N, tinggal Y ya. C-nya tadi A plus 2N. Ini kita misalkan persamaan pertama. Lalu kita masuk ke DX ya. DX plus EY sama dengan F. D-nya tadi A plus 3N kali X plus EY. EY-nya tadi berapa? E-nya tadi A plus 4N. Y. F-nya A plus 5N. Oke. Ini misal persamaan 2. Caranya untuk membentuk biar sama ya. Ini yang pertama kita kali koefisiennya X ya. Yang pertama berarti dikali A plus 3N. Kita tinggal lihat koefisien saja. A dikali A plus 3N. Berarti A kuadrat plus 3AN ya. Ini punyanya X. Plus A plus N dikali A plus 3N. Caranya mudah ya. Gini. A kali A kuadrat. N kali 3N, 3N kuadrat. N tambah 3N, 4N. Berarti A kuadrat plus 4N plus 3N kuadrat. Y sama dengan A plus 2N dikali A plus 3N. A plus 2N dikali A plus 3N. Ini A kuadrat. 2N kali 3N, 6N kuadrat. 2 tambah 3, 5N. Berarti A kuadrat plus 5N plus 6N kuadrat. Membentuk persamaan 3 ya. Lalu kita apakan lagi enaknya. Oke, kita kalikan ini ya. Persamaan 2 dengan biar jadi kayak gini. Kalikan dengan koefisien ini. Gantian. Koefisien persamaan 1. X-nya ini A. Yang tadi persamaan 1 dikali A plus 3N. Persamaan 2 dikali A sekarang. Ini dikali A ya. A kuadrat plus 3AN X plus ini A kuadrat plus 4AN punyanya Y. Ini A kuadrat plus 5AN ya.
membentuk persamaan 4. Ini kita tinggal kurangkan persamaan 3 dikurangi persamaan 4. Ini kurangi ini kan 0, nggak usah kita tulis. Ini kurangi ini, tinggal berapa ini? Tadi ini berarti kurang A ya berarti ya. Kurang A ini kurang A ini. 4AN, 5AN. Oh iya, ini kurang A. Oke, berarti ini 0, 0, 3N kurangi. Nggak ada berarti 3N ya. Masih 3N. Ini Y. Ini 0, 0. Ini masih 6N kuadrat. N kuadrat sama N kuadrat kita coret. Berarti Y 6 bagi 3 ya. 2. Kita substitusikan ke persamaan 1 ya. Persamaan 1 tadi apa? Kita tulis ulang. Persamaan 1 AX plus apa tadi? A plus N. A plus 2N. Gini ya. Oke. Tadi Y-nya itu 2. Kita ini AX plus. Karena Y-nya 2, diganti 2, dikalikan 2 berarti 2A plus 2N. A plus 2N. 2N sama 2N. Karena beda ruas, nilainya sama, bisa kita coret. Oke, A sama A. Kita AX ini beda ruas ini, berarti min 2A ditambah A. Berarti min A. A-nya kita coret, berarti X-nya kita ketemu min 1. Berarti X, Y, X tadinya min 1, Y-nya itu 2. Min 1 dan 2. Jadi jawabannya C ya. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.